bainama kalbun yutihu bi raqiyah qad kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil fanazza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Ada seorang pelacur ya dari Bani Israel, dia masuk ke dalam sumur untuk menghilangkan dahaga. Maka kemudian pelacur ini ketika balik ke atas menemukan ada anjing yang kehausan, dia turun lagi dan kemudian balik ke atas dan kemudian memberikan air tersebut kepada anjing itu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghufira laha bihi, maka kemudian pelacur ini mendapatkan ampunan dari Allah azza wajalla. Fokus kita ya dalam membahas faidah hadis ini adalah banyak orang-orang yang kemudian beralasan dengan hadis ini kemudian menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang zindik. Artinya nggak serius di dalam beragama, malas beramal. Kenapa? Ini lihat pelacur, pezina, banyak dosanya, karena memberikan air minum kepada anjing dia diampuni sama Allah. Akhirnya kemudian berpendapat mengambil kesimpulan, ya udah berarti beragama itu nggak usah pusing-pusing. Yang penting ngasih makan anjing aja, gitu ya. Nggak apa-apa zina, nggak apa-apa minum-minum khamr, yang penting baik sama hewan. Yang penting saya baik sama orang, nggak ganggu orang. Cukup nggak beragama seperti itu? Jadi orang beriman, seorang muslim mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosa besarnya, bukan kemudian kita pastikan dia masuk ke neraka dulu, bukan. Tetapi kita katakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah azza wajal. Kalau Allah berkehendak Allah mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Kalau Allah berkehendak dia harus diazab dahulu untuk membersihkan dosa-dosanya, maka dia akan diazab. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dalam hadis qudsi juga kata Allah azza wajalla, ya bena Adam lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a ataituka biqurabihal maghfirah, kata Allah azza wajalla. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi ketika menghadapku engkau tidak berbuat syirik, maka niscaya aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi ampunan, maghfirah. Ya, itu privilege-nya orang-orang yang beriman, Pak, bertauhid kepada Allah azza wajalla. Privilege-nya tuh, keistimewaannya. Pun kalau kemudian wal'iyazubillah seorang hamba harus mempertanggungjawabkan misal dosa ribanya, dosa zinanya ke dalam neraka, tetapi orang yang bertauhid pada akhirnya akan ke surga, akan kembali ke surga. Tapi jangan sampai kemudian atau menjadi konsep dalam diri kita, gak apa-apa mampir dulu di neraka. Jangan sampai. Seburuk-buruk tempat adalah neraka jahanam.